kenapa Bu Haji berpakaian tidak layak seperti seorang haji. Atas berhijab bawahnya begitu seksi Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. X, tentunya di channel Mata Putih, yaitu channel kebanggaan kalian semua dan kebanggaan saya. Mudah-mudahan kalian yang ada di rumah selalu sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, meskipun akhir-akhir ini sulit ya mencari cuan ya, seperti mencari keuntungan dari usaha kalian, mencari ini ya, kita syukuri saja karena memang bukan hanya di sini saja, di kalian saja, tetapi di saya juga, karena dampak resesi itu begitu nyata ya, apalagi tahun 2023 dunia akan gelap, kita nggak tahu, nggak ada prediksi ya. Mudah-mudahan kita terbebas ya, jadi kita masuk dalam golongan orang yang makin kaya gitu, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, ini saya di perkebunan ya. Perkebunan ini adalah tanah milik almarhum Pak Haji dan Bu Haji. Perkebunan ini sungguh aneh, kata pengurus kebun ini atau tukang kebun. Tukang kebun ini meminta bantuan kepada saya secara langsung ya. Dia itu meminta bantuan kepada saya karena di tempat ini sering terjadi suara tangisan. Suara tangisan itu terjadi ketika Pak Haji dan Bu Haji itu meninggal dunia. Pertama yang meninggal itu adalah Pak Haji, dan kedua selang 1 tahun Bu Hajinya ikut meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika itu terjadilah sering suara tangisan seperti itu. Dan tukang kebun itu sekarang jarang berani ke sini sendirian. Kalau ke sini itu harus 2 orang. Ya, astagfirullahaladzim teman-teman. Ini suara tangisan memang sedikit mengganggu ya. Bukan karena ya, mungkin karena takutnya juga berlebihan bisa jadi, tapi ini memang mengganggu dari aktivitas tukang kebun yang ada di sini. Jadi kurang perawatan atau gimana kita nggak tahu. Yang jelas ini tadinya tanah Pak Haji yang uangnya itu selalu hasil panennya separuh ya, kata tukang kebunnya itu dibagikan ke pondoknya dia, karena dia itu memiliki pondok ya, nggak besar sih, tetapi pondoknya itu lumayan lah, bisa menampung 50-an orang, alhamdulillah. Dan pondoknya itu seluruhnya itu dioperasikan oleh hasil panen yang ada di tanah ini. Tanah ini cukup luas sekali, ada sekitar hampir setengah hektar gitu. Ini untuk operasional pendirian pondok tersebut, dan alhamdulillah mencukupi. Tetapi sekarang tukang kebun itu tidak bisa mengurus ini sendirian karena sering mendengar suara tangisan, dan suara tangisan itu tepatnya sekitar sini. Nah, di sekitar sini itu adalah lokasi yang sering Pak Haji untuk istirahat ya. Tadinya itu sebelum Pak Haji di sini ya, sebelum meninggal itu sering sholat di tempat ini, di bawah ini, di bawah pohon ini ya. Dia sering menggelar sajadah dan ya untuk sholat kalau duhur gitu. Kadang terlanjur ke sini waktu sholat duhur, jadi mereka sholat di sini. Dan teman-teman, ini menjadi kecurigaan ya buat saya dan tukang kebun. Itu baru kecurigaan pertama ya. Itu terjadi karena mungkin ada makhluk lain yang datang ke sini, karena Pak Haji dan Bu Haji sudah meninggal. Jadi ketika Pak Haji sering waktu masih hidup datang ke sini, dia itu sering assalamualaikum kebun, terus melihat sesuatu yang janggal selalu bilang astagfirullahalazim, dan ketika hasil panennya melimpah selalu bilang alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ucapan-ucapan seperti itu adalah termasuk ucapan doa ya. Jadi termasuk membersihkan tempat ini ya. Itu yang membuat setan-setan kebanyakan takut ya. Dengan ucapan begitu saja setan-setan akan takut. Dan ketika Pak Haji sudah tiada, maka nggak ada yang mengucapkan seperti itu. Tukang kebun pun mengaku jarang sekali dia itu mengucapkan hal seperti itu. Kalau ada nauzubillah min dzalik, kalau ada ular pun tukang kebun itu hanya bilang astagfirullahaladzim,
nggak seperti itu ya, hanya bilang astaga ataupun ada ular gitu kan. Itu yang kurang sebenarnya di situ. Beda sekali dengan orang soleh, selalu bilang astagfirullahalazim, alhamdulillah ketika panennya berlimpah. Dan teman-teman, tanpa perlu panjang lebar, kita akan mencari sumber suara tersebut. Ini kita harus sesegera mungkin membereskan tempat ini, soalnya ini tempat adalah mutlak untuk sebagian besar pengelolaan pondok Pak Haji tersebut. Ayo teman-teman, kita langsung jalan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya teman-teman, selain di sini kebanyakan perkebunan cengkeh, tetapi di sini juga ada perkebunan dari umbi-umbian ya, seperti ini singkong ya, juga mayoritas yang ditanam di sini. Tetapi ya teman-teman ya, astagfirullahaladzim. Ini di sini tuh tadi saya sedikit melihat ini sedikit tidak terawat di sebelah sini ya, lumayan agak rimbun, soalnya dia itu sering merasa ketakutan ketika bersih-bersih di area sini nih. Dan di sebelah sini sangat rimbun sekali rumputnya, dan nggak berani mereka membersihkan yang di tempat sini. Kita nggak tahu, ataukah mungkin suara itu memang melarang untuk tempat yang sebelah sini untuk dibersihkan. Tetapi ini masih tanah Pak Haji. Kayak mendengar sesuatu kayak di sebelah sana. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Tan. Saya melihat ada cahaya putih di depan teman-teman. Assalamualaikum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Astagfirullah. Assalamualaikum. Siapa kamu? Siapa kamu yang berpakaian seperti ini? Astagfirullah. Siapa kamu? Hadap ke saya. Hadap ke saya. Siapa kamu? Oh, astagfirullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa wajah kamu hancur seperti itu, sedangkan tubuhmu itu begitu mulus, begitu seksi seperti ini? Apa? Kamu Bu Haji? Saya nggak percaya kalau Bu Haji itu nggak akan berpakaian seperti ini. Kenapa? Enggak, saya nggak akan percaya sama kamu. Kamu pasti jin yang menyerupai Bu Haji kan? Saya yakin Bu Haji itu enggak seperti ini. Dia itu akan berpakaian sopan, enggak seperti kamu berpakaian terbuka seperti ini. Bu Haji itu yang saya dengar itu sudah melakukan ibadah haji 3 kali dan umroh berkali-kali. Kenapa dia berpakaian seperti ini?
Nggak mungkin kalau kamu Bu Haji. Kamu masih mengelak. Astagfirullahaladzim. Buktikan jika kamu itu adalah Bu Haji. Siapa suami kamu? Astagfirullahaladzim. Siapa bapak kamu? Bin, siapa kamu? Astagfirullahaladzim. Ucapkan salam 3 kali coba. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, ternyata ini benar Bu Haji, dia menjawab pertanyaan saya semuanya betul dan benar. Astagfirullah. Bu Haji, apa saya nggak salah melihat? Kenapa Bu Haji berpakaian tidak layak seperti seorang haji? Atas berhijab, bawahnya begitu seksi Bu Haji. Bu Haji memang sering melakukan kayak gini. Astagfirullah. Apakah diizinkan oleh mantan suamimu yang sudah meninggal lebih dahulu? Tidak. Terus kenapa kamu melarang? Kamu melanggar yang suamimu perintahkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya teman-teman, mungkin nama Pak Haji dan Bu Haji ini akan saya sensor ya, karena namanya itu cukup riskan, ini menyangkut pribadi juga. Astagfirullahaladzim. Jadi sebelumnya Pak Haji, sebelum menikahi dengan Bu Haji ini, Pak Haji itu sebenarnya niatnya itu memang baik untuk menolong dia, karena Pak Haji itu melihat dia ini wanita yang celaka gitu menurut dia, makanya dia tolong dan dia nikahi agar bisa dididik dengan akhlak yang lebih baik. Ternyata akhlaknya itu bisa baik juga ya, tetapi kepribadiannya itu yang hal seperti ini, berpakaian seksi tapi berhijab, itu yang salah. Dan Pak Haji pun sulit ya, sudah dibilangin berkali-kali tetap sulit. Apakah kamu gak malu? Kamu kan memiliki pesantren. Tidak, karena kamu jarang berjumpa dengan, astagfirullahaladzim, mayoritas pesantrenmu itu wanita semua. Jadi kamu menganggap hal ini wajar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Subhanallah. Astagfirullah. Terus penyebabmu kamu itu seperti itu kenapa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu, itu dosa Bu. Meskipun ibu melakukannya sendirian, ibu, itu dosa. La ilaha illallah. Jadi mubah itu selama ini hajinya ibu dan umroh ibu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya teman-teman, ini mukanya dia seperti itu karena azab ya. Dia itu kena azab karena umrohnya itu dan hajinya itu sia-sia. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Apakah kamu tidak dididik untuk hal seperti itu? Untuk hal yang menurut kamu itu sangat sakral ketika umroh dan haji? Ya, jadi teman-teman,
ketika kita haji, kita itu dilarang berhubungan ya. Ketika kita sudah mengucapkan niat di depan pintu ya, pintu untuk haji dan umroh itu, kita dilarang untuk melakukan hubungan suami istri ya. Ketika kita selesai baru boleh, paling enggak kan 3 hari ya, itu 3 hari dilarang ya. Dia itu sebenarnya enggak pernah berhubungan dengan suaminya, tetapi dia itu berhubungan dengan dirinya sendiri ya. Nauzubillah min dzalik. Dia itu melakukannya dengan cara ya, kalau orang laki-laki itu bilang namanya koli ya, dan kalau wanita saya nggak tahu namanya itu apa. Dia melakukannya dengan dirinya sendiri ya. Nauzubillah min dzalik. Kadang kalau anak ABG sekarang itu bisa dibilang pakai kayak gini ya. Jadi meskipun itu sendiri tetap mubazir gitu haji kalian dan umroh kalian ya. Buat kalian kaum laki-laki yang umroh, tolong hindari hal kayak gini, dan buat wanita hindari hal kayak gini, karena itu adalah mubazir nantinya, nggak akan, astagfirullahaladzim ya, seperti itu kan, astagfirullahaladzim. Jadi yang diazab bukan dari badanmu yang auratmu terlihat, karena kamu berpenampilan seperti ini, kebanyakan yang melihat itu hanya suamimu, anakmu, dan santri-santrimu. Jadi yang diazab itu adalah wajahmu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Kenapa kamu tidak bisa menahannya hanya sekedar tiga hari saja? Astagfirullah, la ilaha illallah. Ya teman-teman, ini sebenarnya tadinya itu orang yang mantan ya, pekerja seperti itu, makanya dia itu sangat sulit sekali untuk menghindari hubungan ya, bukan hubungan ya, untuk menghindari hawa nafsunya. Itu sangat sulit karena dia itu mantan sebelum dinikahi oleh Pak Haji. Dia itu mantan ya, orang seperti itu. Makanya ketika dinikahi Pak Haji, hawa seperti itunya masih ada ya. Ketika meskipun pisah, dia bisa melakukannya sendiri. Ini nauzubillahi min dzalik ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Baiklah ibu, saya mohon ibu itu tolong ya, tolong jangan tangisi tempat ini ya. Nanti saya akan bantu doa ibu dan santri-santri ibu. Astagfirullah, kenapa? Doa dari santri memang setiap hari dikirim. Kalau nggak dikirim akan lebih parah kamunya. Nauzubillah min dzalik. Baiklah ibu. Oh, yang ibu butuhkan doa dari anak ibu. Astagfirullah. Baik, saya bantu ya bu ya. Meskipun ini hanya meringankan sedikit beban dari ibu, tapi ibu yang tenang di sana. Jangan tangisi tempat ini, karena tempat ini adalah sumber rezeki bagi pesantren ibu ya. Ya, baiklah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhu maqama rabbayani shaghira. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya teman-teman, meskipun kita dulunya itu orang yang nggak baik ya, kita itu nauzubillahi min dzalik, meskipun kita dulunya itu orang ya nafsunya tinggi atau pekerja seks gitu ya,
dia itu masih beruntung karena dinikahi oleh kiai, jadi nggak separah yang diazabnya. Coba kalau dia itu nggak menikah dengan seorang kiai, pasti azabnya akan lebih parah. Ya teman-teman, kita bisa ambil kesimpulan dari sosok yang tadi ataupun ibu haji yang tadi, kita boleh berpakaian seksi tetapi hanya dilihat oleh suami kita dan wanita, nggak masalah, tetapi jangan sampai dilihat oleh lelaki lain ya. Nauzubillah min dzalik, jika dilihat oleh lelaki lain yang bukan muhrimnya, bukan mahramnya, maka itu akan jadi dosa besar gitu teman-teman. Jika kalian berpakaian seksi sama wanita itu nggak masalah, ke suaminya itu nggak masalah, karena itu sah-sah saja gitu. Tapi ke pria lain itu nggak boleh. Ya makanya tadi itu contohnya di azab itu karena berpakaiannya itu bukan karena berpakaian ya, maksud saya karena ya dia itu hajinya itu mubah ya, karena nafsunya yang sangat tinggi. Dia itu ketika haji, padahal waktunya itu umroh dan haji itu sekitar 3-7 hari untuk menahan nafsu saja menjalankan ibadah haji dan umroh itu, dia agak keberatan karena bukan keberatan, kesulitan ya, maksud saya ya kesulitan karena birahi dia itu yang sangat tinggi teman-teman. Auzubillahi min dzalik. Dan menurut saya bisa saja ketika sang suaminya meninggal, dia itu juga ikut ditinggalkan, maksudnya diangkat ya dari dunia ini, karena Allah masih sayang sama dia. Dia itu agar dosanya tidak terlalu besar gitu. Makanya Allah sayang sama dia, dia diangkat lebih awal untuk menghindari dosa yang lebih besar. Auzubillahi min dzalik. Ya teman-teman, ini ada banyak sekali pelajaran sebenarnya ingin saya banyak ungkapkan ke kalian ya, cuman ini karena saya ingin buru-buru bertemu dengan pemilik kebun untuk menjelaskan semuanya. Jadi sampai di sini dulu videonya. Saya pamit. Saya akan sambung lagi lain waktu untuk pembahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.